Amplifier Toa ZA2060 suaranya serak ya. Seperti ini kita akan coba. Kita colokan. Seperti apa suaranya? Dengarkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu, serak suaranya, keluar tapi serak suaranya. Kita akan bedah tuntas bagaimana cara analisa dan perbaikan untuk power amplifier ini. Mereknya Toa, tipenya ZA2060. Kita pastikan dulu yang pertama yaitu tegangan. Kita cek di bagian sikring berapa volt. Nah, ini 34 volt. Terukur bagian sikring nih. Bagian sikring juga sama yang besar nih, 34 volt. Lalu kita ukur ke bagian kolektor. Kita cek di sini harus 34 volt juga. Ya, 34 volt. Yang bagian kiri juga harus sama 34 volt. Nah, kita cek bagian biasnya 0,5 di bagian kiri, basis bagian kanan 0,6. Ini dianggap normal walaupun sedikit pincang. Ini kita pegang, tidak ada panas, tidak hangat, tidak mencurigakan ya. Di bagian warna violet kita cek juga setrumnya harus sama 34 sampai 35 ya. Ini juga sama harus 34 atau 35. Nah, seperti itu, bagus ini. Mungkinkah dari IC ini rusak atau transistor driver yang ini ada dua, kiri dan kanan yang besar, atau transistor yang kecil. Bisa juga IC-nya rusak, bisa juga bagian tune control, bagian input juga bisa, bagian ini preamp, banyak kemungkinan ya. Bisa juga bagian trafo output ataupun OT-nya rusak. Seperti itu bisa menyebabkan serak. Kita cek terlebih dahulu supaya lebih mudah. Kita cabut dulu transistor final. Sekarang kita coba ukur semua transistor, kita cabut ya. Dua-duanya kita ukur dengan skala dioda ya. Seperti ini. Probe merah di bagian basis. Ini tempel di kolektor 577 dan di emitor 579. Hampir sama ya. Kemudian emitor dan kolektor kita ukur bolak-balik, jangan sampai nyambung. Ini terukur normal. Nah, kita coba satu lagi yang ini. Masih mulus ya kelihatannya. Basis kolektor basis emitor 582, basis kolektor 579, relatif sama ya. Nah, ini emitor dan kolektor tidak nyambung, emitor dan kolektor tidak nyambung juga. Waduh, ini jatuh ya. Mungkin ini transistor masih bagus. Kita coba pasangkan lagi. Karena ini transistor bagus, kita cek di sini nanti bias ya, tegangan bias sebelum kita pasang transistornya. Di sini bias bagian basis, bias bagian basis kiri dan kanan ya. Oke, kita cek. Kita cek bagian elko-nya, bagian plusnya 35 volt ya. Terus di bagian kolektor, di bagian transistor final 35 volt juga, kiri dan kanan harus sama ya, 35 volt. Nah, terus bagian basis alias tegangan biasnya harus ada 0,5 sampai 0,600 ya, 0,500 bagus. Di bagian bias yang ini 0,600 bagus juga, tapi relatif kurang seimbang. Seharusnya seimbang. Ini 0,500 misalnya, ini 0,500, yang ini 0,600, ini 0,600. Sekarang kita cek
tegangan di IC JRC 4580 untuk pin 8 terutama ya. Ini harus ada sekitar 24 volt. Ya, ini ada 23 volt normal ya. 23 volt di bagian pin 1 di bagian pin 8. Pin 8 24 volt ini JRC yang 2 ini. Terus yang ini juga kita cek tetap di pin 8 23 volt. 23 volt ya. Sekarang pin 1. Pin 1 yang ada tanda titiknya terukur 11,9. Terus IC yang ini 11,9 juga. Terus bagian pin 1 juga di sini 11,9 sama ya. Yang ini 11,8 hampir sama. Terus pin 7 11,8 juga, ini pin 7 sama 11,9. Nah, seperti itu. Dan untuk pin 4 ini sebagai negatif, jadi kalau diukur tidak akan muncul di sini ya. Karena ini tegangannya bukan CT tapi DC. Seperti itu. Mungkin ini dianggap normal ya. Ini kita pegang semuanya IC, kita raba apakah ada yang panas, transistor juga dipegang-pegang di sini. Ternyata tidak ada yang panas sama sekali nih. Ini dingin-dingin saja seperti tidak bekerja. Saya kurang paham nih. Ada apa ini di kerusakannya? Mungkinkah IC ini rusak atau transistor? Kayaknya kita harus coba cabut satu persatu, cek secara teliti. Sebelum melangkah lebih jauh, kita akan coba dulu pemeriksaan yang lebih teliti lagi. Kita buka, kita lihat PCB dari bawahnya ya. Oke, setelah melakukan berbagai macam percobaan dan pengukuran, elko semua bagus. Ini dirasa bagus ya. Saya tertuju pada yang ini. Tadi sudah saya cek transistor semua yang ada di sini, yang kecil, yang agak besar, yang ada di driver ini sudah saya cek semuanya. Dan jalur-jalur komponen juga termasuk PCB-nya saya cek, tidak ada yang bermasalah. Saya singkat saja ini video. Saya sudah ganti JRC 4580-nya yang ini. Yang tadinya ada di sini nih. Sama dengan ini. 4580 ya. Saya ganti dengan 5532, JRC 5532, sama saja. Nah, kita akan coba apakah suaranya menjadi normal. Kita cek ya, ini simpan IC-nya di sini. Kebetulan saya punya stok tinggal 2 lagi, 3 dengan yang itu yang tadi saya pasang. Kita coba ya. Kita coba dengan speaker yang sama, yang kecil itu. Inputkan coy di channel 1. Kita volumenya berarti channel 1 ya. Ini volumenya di sini, volume master. Oke, kita simpan dulu di sini biar enak ngeceknya. Kita pakai ini coy, COM untuk negatif dan untuk 4 ohm nih. Bukan yang ini, kalau ini COM 70 100 volt. Ini untuk untuk speaker yang ada trafo matchingnya. Sedangkan ini speaker biasa tanpa trafo matching, jadi sambungnya ke sini. Oke. Kita coba apakah suaranya bagus. Kita coba menggunakan musiknya yang ini coy, ini. Nah, ini nih ya. Kita coba pakai musik ini, apakah mulus. Ini sudah di play ya. Kita colok ini, kita coba. Dan sudah menyala tuh.
Lihat indikator hijau. Di sana sudah ada indikator hijau. Nah, itu ya, betul. Nah, kita akan coba musiknya. Kita naikkan volume. Nah, tadi serak ya, sekarang bagus coy, alhamdulillah. Ya, jernih sekarang, mantap ya. Sekarang kita akan coba dengan input di channel 1 ya, input mic. Input generatornya 1 kHz. Kita cek di sana di layar apakah mulus, coba lihat. Wah, mantap, mulus nih. Coba lihat sinyalnya di sini. Ya, masuk, mantap. Oke, sinyalnya mulus tanpa cacat. Jadi ini sudah lulus uji ya. Oke, terima kasih ya. Oke, servis kita kali ini selesai. Dan jangan lupa like, comment, and share-nya. Dan subrek channel ini. Wisnu Audio Service. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.